Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Bantuan UKT Mahasiswa pada UKM Futsal Universitas Mulia dengan metode otopsis. Dengan saya sendiri, Kernullah Jaga Setia, NIM 1911144. Berikut adalah halaman persetujuan. Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan UKT mahasiswa pada UKM Futsal Umulia dengan metode otopsis. Oke, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah suatu proses pengambilan keputusan yang menggunakan komputer untuk membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan beberapa data dan model tertentu untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Contoh, SPK bekerja pada bidang pendidikan yaitu beasiswa. Bantuan UKT merupakan bentuk sebagai penghargaan yang ditujukan kepada mahasiswa. Pertimbangan ini dilakukan untuk menemukan tujuan secara tepat dan cepat. Seperti yang diketahui bahwa bantuan UKT merupakan bentuk apresiasi kepada mahasiswa agar dapat membantu biaya pendidikan ke semester yang akan dilalui. Bantuan UKT mempresentasikan penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh mahasiswa. Di samping itu, bantuan UKT juga dapat diberikan kepada antara lain untuk unsur ketidaksanggupan mahasiswa dalam segi ekonomi. Metode TOPSIS atau teknik for order prevents by simulator to the ideal solution merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dan sudut pandang geometris menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Rumusan masalah ini penelitian menggunakan metode TOPSIS tujuannya untuk membangun sebuah sistem pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk penyeleksian mahasiswa penerima bantuan UKT yang akan diterapkan pada UKM Futsal Universitas Mulia. Berdasarkan latar belakangnya, masalah permasalahan yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah sistem pendukung keputusan untuk penentuan pemberian bantuan UKT lebih efisien? Yang kedua, bagaimana menerapkan TOPSIS untuk digunakan proses penyeleksian mahasiswa? Adapun batasan masalahnya itu hanya membatas tentang bantuan UKT dan metode penelitian yang digunakan, batasan solusi yang dilakukan pada penelitian. Tujuan penelitian tersebut adalah agar dapat memberikan mahasiswa yang membutuhkan bantuan UKT agar dapat mengetahui tahapan-tahapan sebuah sistem pendukung keputusan sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah proposal penelitian. Manfaat penelitian membuat penjelasan tentang yang pertama manfaat bantuan UKT dengan menggunakan metode TOPSIS ini berguna untuk menambah semangat mahasiswa UKM Futsal untuk terus berprestasi dalam bidang olahraga. Bagi mahasiswa, bisa dijadikan sumber referensi sistem pendukung keputusan bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai variabel-variabel atribut jasa yang secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa serta sebagai masukan bagi pihak kampus dalam mengambil keputusan untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya terjangkau sehingga mampu berkompetisi. Dan ada landasan teori yang pertama tinjauan pustaka. Uang kuliah tunggal yang disingkat UKT adalah kegiatan baik KT yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi UKT yang ditetapkan sebagai dengan memperhatikan BKT. UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. UKT yang dibebankan kepada mahasiswa menerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa miskin dan berprestasi paling banyak sejumlah Rp2.400.000 per semester.
UKT ini dibayarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Uang kuliah tunggal merupakan biaya pendidikan mahasiswa selama 1 semester yang sudah mendapat pengurangan biaya melalui subsidi pemerintah dan tidak ada lagi pungutan di luar biaya UKT pada tahap implementasi kebijakan uang. Maka dari itu, sistem pendukung keputusan diperlukan agar mahasiswa dapat mengetahui hasil penyeleksi menerima bantuan UKT. Sistem mampu memberikan daftar mahasiswa yang telah dihitung dengan metode TOPSIS dan mengurutkannya berdasarkan hasil perhitungan tertinggi. Sistem yang dibangun pun sudah membantu menghasilkan keputusan, hanya perlu penambahan untuk meningkatkan sistem ke arah yang lebih baik. Di sini ada matriks literatur review dan posisi penelitian. Judul penelitian yang pertama adalah sistem pendukung keputusan seleksi mahasiswa penerima beasiswa BPP, BBP, PPA dengan metode TOPSIS dengan pada Fakultas Teknik Untan. Peneliti tersebut Fioni Fevilawang, Anggi Sri Murdianti Sukamto, Enda S. Yuda Pratama, dirilis pada tahun 2019. Tujuannya ini kita singkat adalah membangun sistem pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk penyeleksian mahasiswa penerima beasiswa BBP PPA yang akan diterapkan pada Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Kesimpulannya dari pengujian yang telah dilakukan, pengimplementasian metode TOPSIS cocok untuk digunakan pada kasus ini. Saran atau kelemahannya, TOPSIS merupakan metode yang diimplementasikan pada SPK seleksi mahasiswa penerima beasiswa model penerima beasiswa ini. Perbandingannya tidak. Sistem pendukung keputusan pemilihan penerima beasiswa berprestasi menggunakan metode elimination ECOG atau disingkat dengan Electre. Diteliti oleh Firdia Tasril tahun 2018. Tujuan penelitiannya ya seleksi penerima calon beasiswa di SMA Negeri 20, bahkan ini masih dilakukan secara manual. Kesimpulannya, dengan mengimplementasikan metode LERTE pada sistem pendukung keputusan penerima calon beasiswa, maka hasil keputusan yang diperoleh menjadi lebih cepat dan akurat. Saran atau kelemahannya, salah satu metode terbaik yang digunakan untuk masalah ini adalah metode Electre dan juga merupakan salah satu metode yang efektif membuat banyak pilihan keputusan dengan fitur yang jelas maupun tidak jelas. Oke, sistem pendukung keputusan seleksi pemberian uang kuliah tunggal menerapkan metode WASPAS. Diteliti oleh Trihasana Bimastari Afiani dan Asep Thoyib Hidayat tahun 2020. Tujuan penelitian dalam menentukan pemberian uang atau UKT dibutuhkan sebuah sistem penunjang keputusan, dan simpulannya dari hasil penelitian diperoleh metode WASPAS memberikan hasil optimasi dengan sangat baik dengan menyertakan bobot dalam proses perhitungannya. Saran atau kelemahannya, untuk itu dibangunlah sebuah sistem penunjang keputusan dengan memanfaatkan metode WASPAS. Metode WASPAS ini dapat digunakan untuk menyeleksi mahasiswa penerima uang UKT dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Keempat, sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa penerima beasiswa lokal manajemen informatika Unmer Madiun menggunakan WAIC produk. Ditulis oleh Praditya Utomo dan Arif Budiman tahun 2019. Tujuan penelitian beasiswa merupakan dana bantuan yang diperuntukkan bagi anak yang berprestasi atau kurang mampu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa penerima beasiswa lokal Prodi D3 Manajemen Informatika Unmer Mandiun menggunakan metode WAIC produk, maka dapat disimpulkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik karena memiliki tingkat kebersihan sebesar 100%. Saran atau kelemahannya, untuk pemilihan mahasiswa yang menerima harus memenuhi beberapa kriteria. Antara mahasiswa harus memiliki IPK di atas 3. Dan terakhir, sistem pendukung keputusan mahasiswa berprestasi menggunakan metode
kombinasi AHP dan SAW. Ditulis oleh Lukas Arif Prasetyo tahun 2018. Kesimpulan pemilihan mahasiswa berprestasi di akademis Sekretari Budi Luhur selama ini dilakukan mulai dari pengumpulan nilai-nilai yang melibatkan dosen dan staf. Dan kesimpulan diharapkan sistem pendukung putusan dengan menggunakan metode AHP dan SAW dapat mempermudah ketua program studi dalam menentukan atau memilih mahasiswa berprestasi. Saran atau kelemahannya, AHP dan SAW adalah metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemilihan mahasiswa berprestasi berdasarkan kriteria yang ditentukan sesuai pedoman Dikti 2016. Oke, ke teori yang digunakan, kebijakan, kata kebijakan itu sendiri menurut Bernard Stadler dikutip Inosutisnawarawati Rawita, kebijakan mempunyai tiga makna. Pertama, kebijakan mengacu kepada tujuan-tujuan yang diasosiasikan dengan orang dengan polis. Makna kedua berkaitan dengan tinjauan informasi dan determinasi tindakan yang sesuai. Makna ketiga berkaitan dengan pengamanan dan komitmen sumber daya. Konsep dan lingkup kebijakan publik, fungsi, jama, konsep dan lingkup kebijakan publik James Anderson mendefinisikan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dan mengatasi suatu masalah dan atau suatu persoalan. Kebijakan publik menurut Thomas dikutip oleh Subarsono adalah adapun pemilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sedangkan David Heston memahami kebijakan publik alokasi nilai-nilai yang dilakukan oleh pemerintah secara otoritatif. Bab 3, metode penelitian. Metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Alasan penulis menggunakan metode ini dikarenakan metode ini sangat tepat untuk mengolah penelitian ini. Berdasarkan perumusan masalah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data-data dari berbagai referensi yang ada dengan melakukan studi pustaka atau wawancara kepada pihak yang bersangkutan, yaitu wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni WD3. Setelah selesai melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya pembuatan sistem pada tahap ini akan dibuat berdasarkan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Metode pengumpulan data. Bagian metode pengumpulan data digunakan pada penelitian kali ini dalam rangka perancangan sistem diawali dengan melakukan implementasi dengan membangun sebuah SPK berbantuan komputer yang sudah memiliki tampilan dan menghasilkan alternatif mahasiswa yang telah melewati perhitungan perancangan, pengujian sistem, dan wawancara. Berikutnya ada metode analisis data atau opsional. Pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematif yang diperoleh hasil dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit, melakukan sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal menjabarkan permasalahan yang ada dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan dengan menganalisis kebutuhannya. Contoh seperti kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan berikutnya model pengembangan proses perangkat lunak opsionalnya waterfall merupakan metode pendekatan yang menggambarkan siklus secara sistematis dan berurut-urutan pada pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna berlanjut pada tahapan perencanaan, planning, permodelan modeling, konstruksi-konstruksian, serta penyerahan sistem pada para pengguna development yang diakhiri dengan dukungan perangkat lunak lengkap dihasilkan tahapan-tahapan model waterfall dapat kita lihat sebagai berikut.
Ada requirement analysis and definition, system and software design, implementasi and unit testing, integration and system testing, present and maintenance. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan metode waterfall menurut Sommerville 2011 sebagai berikut. Requirement analysis dan and definition, tahapan penerapan fitur kendala dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna sistem. 2. Sistem dan software design. Pada tahap sistem dan software design ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, implementasi and unit testing. Pada tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai suatu set program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya. Yang keempat, ada integration and system testing. Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem utuh untuk memastikan sistem untuk memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna sistem. Yang terakhir ada operation and maintenance. Dalam tahapan ini sistem mulai digunakan, selain itu juga memperbaiki error dan menambah fitur yang diperlukan. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari pengguna seperti penggantian dari sistem operasi atau perangkat lainnya. Dan daftar pustaka ada Rawita Media Neliti 2022, Anderson 2012, Subarsono 2015, Wibowo B. Perancangan dan implementasi sistem pendukung putusan untuk jalan menggunakan metode IDE 2019. Sekian dari saya, terima kasih.